Saya memiliki ayah angkat atau godfather saya sejak ayah saya almarhum. Beliau adalah salah satu orang teman curhat saya yang terbaik. Usia beliau 20 tahun di atas saya. Beliau asli Bali dan kami atau saya memiliki panggilan akrab kepada dirinya yaitu Babe. Di usianya yang kepala 7 masih aktif berbisnis. Prestasi beliau sebagai salah satu orang kaya Bali. Asetnya 12 digit. Namun humble-nya itu loh yang saya nggak nahan. Benar-benar rendah hati. Anda tidak akan pernah tahu beliau itu seberapa kayanya. Kalau melihat sekilas biasa saja. Namun begitu dia berbicara, begitu dia bergerak, kedalaman pengalaman hidupnya membangun bisnis, dalam hikmah kesehariannya sangat terasa sekali kebijaksanaannya. Raut wajahnya adalah goresan panjang perjalanan hidup yang penuh warna. Gerak tubuhnya, pemilihan kata-katanya, semua menunjukkan been there dan that. Pernah melakukan itu dan pernah berada di sana. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika saya merasa lelah mengelola kehidupan, termasuk mengelola bisnis. Turun naiknya bisnis seperti naik roller coaster. Terkadang di atas dengan aset besar, mobil berbaris kinclong. Tak lama kemudian semua hilang, bahkan berhutang. Lalu 3 tahun kemudian bangkit lagi lebih besar dari yang kemarin. Dan beberapa saat kemudian mulai lagi ke ayun turun. Alasannya beragam, mulai dari perubahan demand, perubahan peraturan pemerintah, naiknya harga bahan baku gila-gilaan, sampai manajemen yang terlalu cepat tumbuh sehingga tidak siap menghadapi winter atau musim badai. Itulah belasan tahun saya berbisnis. Saya tidak pernah mengatakan saya ini pakar bisnis. Sampailah dalam kelelahan saya, akhirnya saya memilih untuk menemui bapak angkat saya, mentor saya dan mitra bisnis saya ini. Kantornya cukup tua, sudah lebih dari 30 tahun namun asri. Di belakangnya ada taman yang sering dia pakai untuk rokokan atau jagongan, ngobrol-ngobrol ringan di sore hari. Memiliki luas 4.000 meter di tengah Kebayoran Baru dan hanya berjarak 500 meter dari SCBD Central Business District. Yang saya tahu bayar pajak PBB-nya mahal sekali. Setiap tahun dia membayar sekitar 1 mobil Innova hanya untuk bayar PBB. Tapi dia bisa bayar, itu yang lebih penting. Saya pun sore itu duduk di samping beliau di meja kayu panjang di taman tersebut dan bertanya, "Beh, apa resep untuk sukses?" Ternyata dia diam saja, hanya menatap mata saya lalu menyedot rokok favorit. Mendapat respon begitu saya tanya ulang lagi, "Beh, apa resep sukses?" Kali ini dia tidak melihat saya, namun tetap merokok, menghisap sangat dalam. Lalu saya tanya lagi dengan nada lebih serius, "Beh, apa resep sukses?" Sukses jauh lebih sukses dari Babe. Kembali dia tetap menghisap rokoknya, namun kali ini dia menjawab pertanyaan saya. Namun dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban. Dia bertanya, "Kamu lapar?" Maksudnya, saya bertanya balik, "Kamu lapar nggak?" Dia berkata sambil menghisap panjang rokoknya. Saya pun ngeh dengan pertanyaannya. Lalu saya jawab, "Beh, saya lapar." "Seberapa lapar?" Bertanya lagi. "Sangat lapar, pakai banget." Kemudian dia bertanya balik, "Betul, kamu lapar, pakai banget?" "Iya," saya jawab cepat. Lalu dia berkata, "Kalau kamu lapar banget, sangat lapar, maka kamu tidak perlu penjelasan. Kamu nggak perlu ilmu, kamu nggak perlu saya. Kamu pasti tahu cara cari makan. Bahkan di agama kamu yang Islam itu, kamu diajarkan lapar, menahannya, dan bermain dengan lapar. Itu hikmahnya dalam. Jadi kalau kamu benar-benar lapar, sangat lapar seperti saya dulu, kamu pasti tahu jalan untuk cari makan." Setelah itu dia terdiam. Saya pun terdiam panjang dengan perkataannya. Rupanya, kenyang itu membuat manusia berhenti bergerak. Sementara kalau lapar, mendadak kita menjadi manusia yang tidak terhingga. Infinite being. Stay hungry, stay foolish. Ini mungkin salah satu hikmahnya.